Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan hari ini akan membahas tentang anggaran bahan baku. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Alfiandri Pradana, saya sendiri, ada Dini Selviana Putri, ada Doni Saputra, ada Ica Hana Cahya, ada Stefani Batama Putri, dan Tiffany Ramadhani dengan dosen pengampu Ibu Nur Isra Laili SEMA. Latar belakang. Dalam dunia usaha yang kompetitif, perencanaan yang matang sangat diperlukan agar kegiatan operasional berjalan efisien dan efektif. Salah satu alat penting dalam perencanaan tersebut adalah anggaran, yang membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan demi mencapai efisiensi dan keuntungan. Salah satu komponen utama dalam proses produksi adalah bahan baku. Pengelolaan bahan baku yang baik sangat penting untuk kelancaran produksi dan pengendalian biaya. Oleh karena itu, penyusunan anggaran bahan baku menjadi krusial sebagai pedoman pengadaan dan kontrol terhadap biaya produksi. Anggaran bahan baku mencakup perencanaan jumlah dan biaya bahan yang dibutuhkan dalam periode tertentu. Penyusunan anggaran ini harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti fluktuasi harga, ketidakpastian pasokan, serta koordinasi antar bagian dalam perusahaan. Selain itu, anggaran bahan baku merupakan bagian dari sistem anggaran operasional yang saling berkaitan dengan anggaran lainnya, seperti produksi, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Kesalahan dalam anggaran bahan baku dapat berdampak besar terhadap efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai penyusunan dan implementasi anggaran bahan baku sangat diperlukan. Rumusan masalah 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan anggaran bahan baku dan apa peranannya dalam proses produksi. 2. Bagaimana cara menyusun anggaran bahan baku yang efektif dan efisien. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran bahan baku. 4. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam implementasi dalam anggaran bahan baku. Tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk memahami konsep dasar anggaran bahan baku dalam perusahaan manufaktur. Yang kedua, untuk menganalisis proses penyusunan dan komponen utama dalam anggaran bahan baku. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi anggaran bahan baku, serta untuk mengevaluasi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan anggaran bahan baku. Manfaat penulisan. Bagi akademis, menambah wawasan tentang peran anggaran dalam manajemen produksi. Bagi praktisi bisnis, sebagai acuan dalam menyusun dan mengelola anggaran bahan baku yang lebih akurat dan efisien. Bagi penulis, sebagai sarana mengembangkan kemampuan analisis dan penulisan ilmiah di bidang manajemen operasional. Tinjauan pustaka. Pengertian anggaran. Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun untuk jangka waktu tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengawasan dalam manajemen perusahaan. Anggaran dinyatakan dalam bentuk angka dan mencerminkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pengertian bahan baku. Bahan baku adalah komponen utama yang digunakan dalam proses produksi. Bahan ini bisa berasal langsung dari alam dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan baku langsung yang dapat ditelusuri langsung ke produk dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku memiliki peran penting dalam menentukan kelancaran dan kualitas produksi. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah rencana terperinci mengenai jumlah dan biaya penggunaan bahan baku langsung selama periode tertentu. Anggaran ini terpisah dari bahan baku tidak langsung yang dicantumkan dalam anggaran biaya overhead. Pembahasan. Pengertian anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah perencanaan penggunaan bahan utama dalam proses produksi pada periode mendatang. Tujuannya itu mencakup ada 1. Mengetahui kebutuhan bahan baku, yang kedua itu ada mengestimasikan jumlah pembelian, yang ketiga itu ada menyusun estimasi kebutuhan dana, yang keempat itu ada menentukan harga pokok produksi, yang kelima sebagai dasar pengawasan bahan baku. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi besarnya bahan baku. Yang pertama itu ada volume penjualan dan produksi, yang kedua itu ada kebutuhan bahan baku, yang ketiga itu ada biaya order dan penyimpanan,
Yang keempat itu ada harga bahan baku. Yang ketiga itu ada persediaan yang harus diperhatikan, yaitu ada persediaan bahan baku, barang dalam proses, terus ada barang jadi. Lanjut, nomor 5 itu ada biaya terkait penganggaran bahan baku, yaitu ada biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kalau biaya pemesanan itu ada pemesanan, pengiriman, penerimaan, terus pembayaran. Yang kedua itu ada biaya penyimpanan, yaitu terdiri dari sewa gedung, pemeliharaan, dan asuransi. Lanjut, nomor 6 itu ada penentuan waktu pemesanan. Itu ada waktu pemesanan yang tepat mencegahnya, itu ada stock out cost. Itu ada biaya karena kekurangan bahan baku, terus ada extra carrying cost, itu biaya karena kelebihan bahan baku. Lanjut, ada faktor yang perlu diperhatikan. Ada lead time, waktu dari pemesanan sampai bahan siap digunakan. Terus ada juga safety stock, itu cadangan bahan. Terus yang selanjutnya dari order point, itu titik pemesanan ulang. Lanjut, itu ada nomor 7, economic order quantity. Itu digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal guna meminimalkan total biaya persediaan. Itu rumusnya ada EOQ. EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S atau C. Keterangannya itu ada R sama dengan kebutuhan tahunan, S itu biaya pemesanan, C itu biaya penyimpanan per unit. 8. Simulasi EOQ. Simulasi 1 EOQ sama dengan 3000 unit. Reorder point sama dengan 275 unit. Simulasi 2 EOQ sama dengan 1000 kg. Simulasi 3 EOQ sama dengan 500 rim. Reorder point sama dengan 98 rim. 9. Perbandingan model pengelolaan persediaan. Model tradisional itu ada pemasokan sebagai pihak luar. Terus ada model just in time, itu pemasokan sebagai mitra strategis dengan koordinasi dan jadwal tetap. Studi kasus, simulasi anggaran bahan baku, profil perusahaan, nama, CV Gava Media, jenis usaha percetakan, lokasi Yogyakarta, tahun perencanaan produksi 2020. Studi kasus, produk jumlah unit, buku ekonomi mikro atau IM sebanyak 840 unit, buku pengantar manajemen atau PM sebanyak 659 unit, buku penganggaran perusahaan atau PP sebanyak 440 unit. Langkah penyusunan anggaran bahan baku. 1. Menentukan kebutuhan bahan baku per jenis produk. 2. Mengalihkan kebutuhan per unit dengan jumlah produksi. 3. Menentukan harga per unit bahan baku. 4. Menghitung total biaya bahan baku untuk seluruh produk. Komponen anggaran yang diperhitungkan. Estimasi penggunaan bahan baku per tahun. 2. Biaya pembelian per unit bahan baku. 3. Biaya penyimpanan bahan baku. 4. Lead time dan safety stock. Yang ke-6 reorder point atau ROP, dan yang terakhir adalah EOQ atau economic order quantity. Hasil simulasi EOQ dan ROP, contoh dari simulasi sebelumnya, keterangan nilai estimasi kebutuhan tahunan sebanyak 4.500 unit, harga per unit bahan itu 20.000, biaya sekali pesannya sebanyak 3 juta, biaya penyimpanan 15%, berarti 3.000 per unit dikali 15%. EOQ 3000 unit, lead time 10 hari, pemakaian per hari 12,5 unit, safety stock sebanyak 150 unit, reorder point atau ROP-nya sebanyak 275 unit. Kesimpulan, jumlah pemesanan optimal EOQ adalah 3000 unit yang mengoptimalkan antara biaya pesan dan simpan. Pemesanan kembali atau ROP dilakukan saat persediaan menyentuh 275 unit untuk mencegah keterlambatan dan kehabisan bahan baku. Yang ketiga, anggaran bahan baku yang disusun yang dengan tepat membantu menjaga kontinuitas produksi, efisiensi, dan stabilitas operasional.
Berdasarkan buku budgeting, perkiraan penjualan dan persediaan. Yang pertama, jenis buku IM, jumlah 840 unit, harga per unitnya 50.000, persediaan awalnya sebanyak 85 dan persediaan akhirnya sebanyak 88. PM, jumlah 659, harga per unitnya 100.000, persediaan awalnya 83, persediaan akhirnya 86. PP, jumlah sebanyak 440, harga unitnya 80.000, persediaan awalnya 82, persediaan akhirnya 84. 2. Standar usage rate atau SUR, jenis bahan tinta, satuan unit, standar usage rate atau SUR, ekonomi mikro atau EK sebanyak 1, pengantar manajemen atau PM sebanyak 4, pengantar persamaan atau PP sebanyak 3. Yang kedua, lem, satuan gram, standar usage rate atau SUR, EK sebanyak 3, pengantar manajemen atau PM sebanyak 1, pengantar persamaan sebanyak 2. 3. Kertas, satuan rim, standar usage rate atau SUR, EK sama dengan 1, PM 2, PP-nya 3. PP-nya 2. 3. Jumlah persediaan dan harga, jenis bahan tinta, persediaan awal 75, persediaan akhir 50, harga per unit 40.000. Lem, persediaan 90, persediaan akhir 70, harga per unitnya 5.000. Kertas, persediaan awal 80, persediaan akhir 100, harga per unitnya 30.000. Studi kasus. Penyelesaian anggaran produksi buku unit. Keterangan anggaran penjualan ekonomi mikro 840, pengantar manajemen 659, penganggaran perusahaan sebanyak 440, persediaan akhir 88, ekonomi mikro pengantar manajemen 96, penganggaran perusahaan 84. Kebutuhan ekonomi mikro 928, pengantar manajemen 745, penganggaran perusahaan sebanyak 524. Persediaan awal 85, ekonomi mikro, pengantar manajemen 83, penganggaran perusahaan sebanyak 82. Anggaran produksi ekonomi mikro 843, pengantar manajemen 662, penganggaran perusahaan sebanyak 442. B. Penganggaran kebutuhan bahan. Jenis IM, produksi dalam satuan unit 843, SUR sebanyak 1, untuk tinta kebutuhan tintanya 843. Lem SUR 3 kebutuhannya 2529. Kertas SUR 1 kebutuhan 843. PM produksi 662 unit, tinta 4, SUR 4 kebutuhan 2648. Lem 1 SUR 1 kebutuhannya 662. Kertas SUR-nya 2 kebutuhannya 1324. PP penganggaran perusahaan produksi 442, tinta SUR-nya 3 kebutuhannya 1326. Lem SUR-nya 2 kebutuhannya 884. Kertas SUR-nya 2 kebutuhannya 884. Setelah ditotalkan jumlahnya menjadi untuk produksi periode dalam satuan unit sebanyak 1947, tintanya 4817, lemnya 4075, kertasnya sebanyak 3051. C. Penganggaran pembelian bahan baku. Keterangan kebutuhan by tinta 4817, by lem 4075, by kertas 3051. Persediaan akhir by tinta 50, by lem 70, by kertas 100. Jumlah 4867, tinta lem 4145, by kertas 3151. Persediaan awal by tinta 75, by lem 90, by kertas 80. Pembelian 4792, by tinta, by lem 4055, by kertas 3071. Harga per unit by tinta 40.000, by lem 5.000, by
kertas 30.000, biaya pembelian by tinta sebanyak 191.680.000, by lem 25.275.000, by kertas 92.130.000. Kesimpulan, anggaran bahan baku adalah rencana terperinci mengenai penggunaan bahan baku dalam proses produksi periode tertentu yang akan datang. Penyusunan anggaran ini bertujuan untuk yang pertama memperkirakan jumlah kebutuhan dan pembelian bahan baku, yang kedua menentukan estimasi dana untuk pembelian bahan baku, ketiga menjadi dasar penyusunan biaya produksi dan penetapan harga pokok, empat memberikan pedoman untuk pengawasan penggunaan bahan baku. Terdapat 4 jenis anggaran bahan baku, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga penganggaran persediaan bahan baku, 4 anggaran bahan baku yang digunakan dalam produksi. Dalam sistem pembelian bahan baku, berbagai dokumen, sumber, dan pendukung diperlukan untuk menunjang proses perhitungan harga pokok dan penggunaan bahan dalam produksi. Secara keseluruhan, anggaran bahan baku memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengendalian biaya produksi pada perusahaan manufaktur. Ketelitian dan akurasi dalam penyusunan sangat menentukan efisiensi kelancaran operasional perusahaan. Saran: agar penyusunan dan pelaksanaan anggaran bahan baku dapat berjalan efektif dan efisien, berikut beberapa saran utama. Yang pertama, perencanaan yang teliti. Yang kedua, perusahaan perlu merancang anggaran bahan baku dengan cermat berdasarkan data historis, tren permintaan, dan fluktuasi harga pasar. Yang ketiga, integrasi sistem informasi. 4. Mengintegrasikan sistem produksi dan keuangan akan mempercepat arus informasi dan mengurangi risiko kesalahan data. Yang kelima, evaluasi berkala. 6. Evaluasi rutin terhadap anggaran bahan baku penting untuk mengidentifikasi penyimpangan dan melakukan koreksi tepat waktu. Yang ketujuh, kerjasama strategis dengan pemasok. Yang kedelapan, membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok dapat menjaga stabilitas harga pasokan dan bahan baku. Yang kesembilan, peningkatan kompetensi SDM. Yang kesepuluh, memberikan pelatihan kepada staf yang terlibat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran agar lebih proaktif dan bertanggung jawab. Terima kasih, sekian dari presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.